Dan bersama saya saat ini sudah bersama narasumber Bang Margarito Kamis, pengamat hukum tata negara. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak. Bang, langsung aja ini mengenai penangkapan Ketua MK Akil Mukhtar. Tanggapan Anda, ada dugaan tidak sih bahwa selama ini MK yang dinilai lembaga yang sangat bersih, tiba-tiba... Jujur saya tidak menduga, gitu ya. Jujur saya tidak menduga, tetapi kan kita memiliki pengalaman atau bangsa ini punya catatan, gitu ya. Tahun 2010 juga kalau tidak salah, sebelum tahun 2010 itu ada kasus yang dilaporkan ke Mabes Polri. Satu panitera dipecat pada waktu itu. Masih ada kelanjutan lagi, tapi kita nggak tahu bagaimana kelanjutan itu. Kemudian berselang tidak lama setelah itu kan ada lagi yang dilaporkan ke KPK oleh Refli Harun dan tim investigasi pada waktu itu. Refli Harun dilaporkan, tapi Refli juga dilaporkan. Refli juga melaporkan begitu kan. Nah kalau Refli pada waktu itu jujur yang ditujukan adalah Pak Akil sendiri pada waktu itu gitu ya. Tetapi terus terang sungguh pun ada kenyataan itu, saya tidak memiliki dugaan akan terjadi seperti sekarang. Tapi bagi saya itu satu soal. Soalnya adalah sekarang ini ada fakta KPK melakukan penangkapan terhadap Pak Akil Mukhtar yang memang ketua Mahkamah Konstitusi gitu ya. Oleh karena itu kita tidak memiliki pilihan lain kecuali harus mengatakan bahwa ada masalah. Begitu ya. Ada masalah dengan KPK dan MK ini, paling tidak ada masalah pada Pak Akil gitu ya. MK ini adalah lembaga yang harapan terakhir lah bisa dibilang seperti itu ya, bahwa penegakan hukumnya ada di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya penangkapan Akil Mukhtar ini, apa selanjutnya akan terjadi? Satu gitu ya, ini mengirimkan pesan kepada kita bahwa korupsi bisa masuk kemana saja. Bahkan lembaga independen pun lembaga gitu independen sekalipun itu tidak cukup steril dari korupsi itu gitu ya. Nah satu hal yang ingin kita katakan bahwa ini memukul kita, ini membuat kita terluka, publik terluka. Mengapa terluka? Oleh karena sejak awal lembaga ini diimpikan untuk menjadi tidak sekadar constitutional guardian, tetapi ini menjadi pengawal bangsa ini. Kita ingin agar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini tidak dikuasai atau yang mayoritas itu menjadi tiran bagi yang minoritas. Kita tidak ingin kehidupan bangsa dalam berbangsa dan bernegara ini diatur semau-maunya oleh penguasa dengan menggunakan hukum atau undang-undang sebagai alat konsolidasi tirani mereka gitu ya. Dan karena itu kita bikin Mahkamah Konstitusi untuk tujuan itu. Nah, karena itu dalam konteks itu esensinya sangat mulia. Kemuliaan itulah yang sekarang ini terluka, dan itu jujur saja miris. Nah, Bang, akibat kejadian ini kan kemudian banyak wacana-wacana akhirnya karena ada 9 hakim konstitusi dan kemudian terkuaklah bahwa 3 diantaranya adalah merupakan latar belakang politik begitu. Apakah ini juga ada pengaruhnya barangkali? Menurut saya begini, kita tidak cukup beralasan untuk mengatakan bahwa korupsi itu ciri khasnya politisi, begitu ya, atau miliknya politisi, tidak. Bahwa politisi suka ngeyel, ya. Politisi suka bersiasat, ya. Politisi ngomong pagi A, ngomong sore B, ya, begitu ya. Itu tidak bisa dihindari karena itu bisa ditemukan di berbagai macam sistem politik dan berbagai macam masyarakat. Tetapi bahwa dan oleh karena itu menurut saya kita tidak cukup untuk mengatakan bahwa oleh karena mereka politisi mereka korup, tidak, karena kita menemukan juga mereka yang bukan politisi juga korup. Kita juga punya TV One berkali-kali menayangkan kan beberapa kali dilakukan penangkapan terhadap hakim-hakim yang karir kan, yang tidak politisi sama sekali. Begitu. Belum lama ini kan beberapa waktu lalu ditangkap juga oleh KPK. Di Bandung masih belum selesai, dan beberapa waktu lalu di Semarang juga begitu ya. Beberapa waktu lalu juga di Jakarta juga. Jadi korupsi akan bisa kena dan atau dilakukan oleh siapa saja. Ini bukan soal dia politisi atau bukan politisi. Atau kalau dia politisi, dia pasti korupsi, dan dia bukan politisi pasti tidak korupsi. Itu tidak juga. Atau barangkali tidak adanya. Kita mesti melakukan perbaikan dalam cara merekrut mereka. Ya. Nah, selama ini Anda melihatnya perekrutan hakim-hakim konstitusi? Kita kan baru saja, kira-kira 1 bulan yang lalu, kalau tidak salah kan kita disibukkan dengan polemik mengenai pengangkatan Pak Patrialis Akbar waktu itu kan. Apa yang menjadi poin di situ? Poin di situ adalah karena Pak Presiden Anda jadi hakim konstitusi. Itu kan yang membuat teman-teman kita di ICW misalnya waktu itu keras sekali gitu ya. Dan akhirnya dengan ada sekarang ini memang menginspirasikan kita bahwa apa yang diimpikan atau apa yang digalaukan atau apa yang dicemaskan oleh ICW beralasan. Nah oleh karena itu maka menurut saya
peristiwa ini melahirkan sebuah hikmah, pesan, paling tidak pesan kepada Pak Presiden yang mulia kita ini, agar segera membuat aturan, khususnya PP, tentang tata cara rekrutmen hakim konstitusi. Selama ini ada yang Anda kritisi? Tidak, itu kan MK, Mahkamah Konstitusi, tunjuk aja sih begitu. Track recordnya. Sudah, pokoknya urusan mereka MA begitu. Ini urusan MA, ini urusan presiden. Padahal lalu di DPR di sana kan kebetulan karena DPR itu jabatan jamak begitu ya. Lalu fraksi-fraksinya banyak, jadi tidak mungkin main tunjuk-tunjuk kan. Akhirnya kan mereka ya bikin semacam fit and proper. Tapi akhirnya ya. Nah karena itu kita ingin memesankan kepada Pak Presiden agar segera membuat aturan supaya aturan itu menciptakan tatanan yang bisa kita pegang, yang memberikan kepastian kepada kita dalam soal rekrutmen hakim konstitusi ini. Saya ingin meminta kepada Presiden agar dalam peraturan yang saya minta ini segera dibuat agar ini mengikat Mahkamah Agung, mengikat dirinya sendiri dan mengikat juga DPR. Bang,